الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد، سيد الأولين والآخرين، والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي، بحق سيدنا ومولانا محمد والصحب والآل. وبالسند المتصل للإمام الحافظ أبي زكريا يحيى ابن شرف النووي رضي الله تعالى عنه، ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. كتاب أدب الطعام، باب التسمية في أوله والحمد في آخره. Menyambung kaji kita akan hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dihimpun oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Dan pada petang ini kita masih menyambung kajian kita akan bab tentang tata krama bersantap. Tata krama yang harus diperhatikan saat bersantap menurut pandangan Islam. Sampailah kita pada hadis yang sumber periwayatannya dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa 'an Sayyidati Aisyah radhiyallahu taala anha qalat: Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu ta'aman fi sittatin min ashabihi, faja'a a'rabiyyun fa'akalahu bilukmatayn. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Hadis yang sumber periwayatannya dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana beliau berkata, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau bersantap bersama 6 orang daripada para sahabatnya. Saat di tengah-tengah beliau itu bersantap bersama 6 orang tadi, tiba-tiba datang seorang A'rabi, orang Badui, ikut duduk dan makan. Langsung dia comot makanan itu dan dimakannya. Tapi hanya 2 suapan habis. Makanan itu sudah habis. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, andaikan dia A'rabi ini sebelum makan dia membaca bismillah, maka niscaya makanan itu akan mencukupinya. Enggak hanya 2 suapan dan selesai, karena makanannya habis. Amma innahu law samma, sesungguhnya jika ia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, lakafakum, pasti mencukupi kalian semua ini. Dari sini kita mengambil kesimpulan bahwa bismillahirrahmanirrahim, basmalah itu, manakala kita ucapkan saat kita hendak bersantap, akan memberikan keberkahan kepada makanan kita yang kita akan santap itu, yang akan kita makan tadi. Yang pertama, keberkahan itu akan mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kita, karena setan akan lari, menjauhi, dan tidak ikut nimbrung makan. Mungkin makanan itu nggak kenyang, padahal kita
Secara fisik kita lihat habis piring. Karena hakikatnya yang setengah piring itu dimakan bahkan lebih itu dimakan oleh syaitan yang tak kasat mata. Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada hadis yang sebelumnya. Maka kata Nabi, andaikan dia mengucapkan bismillah, niscaya akan mencukupi dirinya dan mencukupi kita semua. Jadi sekali lagi bismillah itu akan memberikan keberkahan pada makanan atau minuman yang kita makan atau yang kita minum. Berkah daripada bismillah tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Tirmidzi mengatakan hadisnya hasan dan sahih. Artinya hadisnya kuat dan bisa dijadikan dasar hukum. Sebelum makan itu kita baca bismillah supaya makanan kita barokah. Kalau makanan kita itu barokah, menjadi energi yang barokah, tidak menumpuk dalam tubuh kita menjadi penyakit, tapi semuanya dapat dicerna menjadi energi yang berkah. Kalau energi yang berkah, maka insya Allah akan tersalurkan pada hal-hal yang positif. Ibadah kepada Allah membentuk energi yang positif yang akan menghadirkan kemanfaatan untuk diri kita. Selanjutnya, wa an Abi Umamah radhiyallahu taala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a ma'idatahu qala alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ghayra makfiyyin wala mustaghnan anhu rabbana rawahu al-Bukhari. Dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu punya kebiasaan jika telah usai makan, sebelum beliau itu beranjak dari tempat makannya, beliau itu mengucapkan ucapan doa setelah makan, alhamdulillah. Yang pertama ucapan syukur alhamdulillah karena atas izin Allah dan atas karunia Allah, atas rahmat Allah, ia hari itu dapat bersantap, dapat makan, dapat memenuhi apa yang menjadi kebutuhan tubuhnya berupa asupan makanan dan minuman. Dan itu semua atas kehendak Allah dan atas izin Allah. Kalau Allah tidak izinkan, tidak berikan, walaupun makanan itu sudah diharapkan di hadapan kita, niscaya kita tidak akan mampu untuk menyantapnya. Sadar akan hal itu, maka ucapan syukur alhamdulillah dipanjatkan dan dialamatkan hanya untuk Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk milik Allah, tidak untuk yang lain. Hamdan katsiran, pujian yang banyak. Karena begitu banyaknya karunia Allah, anugerah Allah, nikmat Allah, sehingga Allah berfirman, kalau engkau tidak menghitung-hitung akan nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, niscaya engkau tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau ingin menghitung-hitung akan karunia-karunia, anugerah-anugerah, kenikmatan-kenikmatan yang telah aku berikan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Tidak sanggup kita. Di tubuh kita ini ada 360 persendian, baik kecil maupun besar. Dan semuanya berjalan begitu saja. Mekanisme tubuh kita berjalan begitu saja tanpa kita sadari. Dan itu semua sebagai bentuk rahmat Allah untuk diri kita, yang perlu kita syukuri. Dan kita tidak akan sanggup untuk mensyukuri itu. Jadi hamdan katsiran,
pujian yang sangat banyak, thayyiban, yang baik-baik. Ucapan-ucapan yang baik-baik itu hanya dialamatkan kepada Allah. Mubarakan, ucapan yang penuh keberkahan, ucapan yang baik dan penuh keberkahan, ya, itu dialamatkan hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala, yang telah memberikan anugerah, karunia, rahmat berupa makanan dan minuman, ghairu makfiyin, yang kita tidak pernah tidak membutuhkannya. Kita selalu butuh. Kita butuh asupan, butuh makanan. Wala mustaghnan anhu, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala enggak butuh. Allah yang memberikan makan dan Allah tidak butuh diberikan makanan kepada kita. Allah memberi dan Allah tidak butuh untuk diberi. Pada hakikatnya Allah enggak butuh pujian kita. Tapi kita memuji ke Allah demi kelestarian nikmat Allah yang telah kita peroleh tersebut. La in syakartum la azidannakum. Jadi kunci agar kenikmatan yang sudah kita peroleh itu lestari, langgeng, maka kuncinya adalah manakala kita syukuri rahmat Allah itu, manakala kita syukuri karunia Allah itu, bahkan Allah akan tambah. Bukan sekedar dilestarikan, tapi lebih daripada itu Allah akan tambah. Kalau engkau bersyukur, kami pasti akan tambah. Dan sebaliknya, kalau kalian ingkar, sesungguhnya azabku sangat pedih. Inna azabi lasyadid, azabku sangat keras. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Jadi ucapan usai makan, alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, ghaira makfiyin wala mustaghnan anhu. Itu lengkapnya. Kalau kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, enggak apa-apa. Alhamdulillah at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin, juga enggak apa-apa. Itu semua pernah diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi melalui hadis Bukhari inilah yang sempurna. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, ghaira makfiyin wala mustaghnan anhu. Rabbana, bisa dibaca Rabbana, bisa dibaca Rabbuna, bisa pula dibaca Rabbina. Ya. Tapi yang paling afdal adalah Rabbana. Ya Rabbana, wahai Zat pemelihara kami, sesungguhnya segala puji hanya untukmu. Pujian yang syarat dengan keberkahan, pujian yang syarat dengan kalimat-kalimat yang baik, pujian yang syarat yang banyak itu hanya teruntukkan dirimu ya Allah, wahai Zat yang Maha Pemelihara. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan statusnya adalah sahih. Selanjutnya, wa an Mu'adz bin Anas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akala ta'aman faqala alhamdulillah alladhi at'amani hadha ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. Hadis yang terakhir dari bab ini adalah hadis yang sumber periwayatannya dari seorang sahabat Mu'adz ibni Anas radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja
siapa orangnya yang telah selesai makan, akala ta'aman, selesai dia makan, lalu dia berucap, membaca alhamdulillah. Sekali lagi, segala puji bagi Allah alladzi at'amani, yang telah memberikan makan kepadaku. Hakikatnya memberikan makan itu siapa? Allah, bukan kita, bukan kekuatan kita, bukan hasil jerih payah kita, tapi adalah Allah. Tanpa seizin Allah, walaupun makan itu sudah kita makan, kalau bukan rezeki kita dan Allah tidak izinkan, tidak akan mampu tubuh kita untuk mencernanya. Niscaya dia akan kita muntahkan kembali. Sadar akan hal itu, maka alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah at'amani, yang telah memberikan makan kepadaku. Hakikatnya adalah Allah lah yang memberikan makan. Allah lah yang mengizinkan kita untuk mencerna asupan itu. Yang telah memberikan kepadaku makan dengan makanan ini yang telah dia santap itu. Warazaqanihi, dan menjadikan ia sebagai rizkiku. Kalau Allah sudah tetapkan rizki itu milik kita, maka tidak ada seorang manusia pun dapat merebutnya dari diri kita. Dan semua itu telah diatur oleh Allah. Seseorang itu tidak akan pernah wafat sebelum dia mendapatkan jatah rezekinya secara penuh. Begitu sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi rezeki seseorang itu sudah ditentukan oleh Allah. Kadarnya sudah ditentukan oleh Allah. Dan sekali lagi, orang tidak akan diwafatkan oleh Allah sebelum dia mendapatkan jatah rezekinya secara penuh, tanpa kurang 1 rupiah pun. Kalau dia sudah peroleh itu, maka Allah akan wafatkan dia. Jika dia belum peroleh, niscaya Allah akan tunda kewafatannya sampai dia memperoleh jatah rezekinya itu secara penuh. Min ghairi haulin, tanpa upaya, tanpa usaha. Jadi tolak ukurnya bukan usaha kita rezeki itu, tapi karena Allah yang memberikan kepada kita. Kita hanya sekedar menjalankan sabab saja, ikhtiar saja. Apakah ikhtiar kita yang menentukan? Jawabannya tidak. Karena banyak orang yang sudah berusaha, berupaya, bukan rezekinya lepas lagi. Sudah usaha, upaya sudah diusahakan secara maksimal dan optimal. Menurut hitung-hitungan bisnis pasti kena dia, pasti menguntungkan. Ternyata lepas itu semua, di luar prediksinya. Nah, itu apa? Karena bukan rezekinya. Sadar sebagai muslim, sebagai orang yang beriman, maka rezeki ini min ghairi haulin, tanpa upaya dari kita. Wala quwwatin, bukan karena kekuatan kita, kepandaian kita, kehandalan kita dalam berbisnis, kepiawaian kita di dalam mengolah manajemen keuangan dan seterusnya. Bukan, tapi intinya rezeki makanan itu sudah diberikan oleh Allah sebagai jatah kita, sebagai rezeki kita. Jadi doa ini lahir dari sebuah kearifan dari seorang hamba. Nah, kalau itu yang kita lakukan, maka ghufira lahu, niscaya ia akan diampuni oleh Allah
ma taqaddama min dzambihi, dari dosa-dosanya yang telah ia pernah lakukan, dari dosa-dosa yang terdahulu. Bayangkan saja dari sebuah menu makanan yang kita santap akan menghadirkan maghfirah Allah. Ini belum ada dalam agama-agama yang lain. Tapi ini kelebihan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Di mana melalui makanan yang kita santap, kita bukan sekedar mendapatkan kenyang, rasa kenyang. Tubuh kita telah terpenuhi oleh asupan. Tapi lebih daripada itu, kita memperoleh maghfirah Allah, ampunan Allah dari dosa-dosa kita yang telah lalu. Luar biasa. Dari sebuah meja makan, kita mampu menghadirkan maghfirah Allah. Padahal maghfirah Allah itu, kalau kita kembali kepada cerita umat masa lampau, tidak semurah dan semudah yang kita bayangkan. Sayyidina Adam alaihissalam, bapak manusia, saat beliau melakukan kekhilafan, hingga beliau kemudian keluar dari surga Allah. Karena skenario sejak awalnya Allah merencanakan penciptaan Adam itu untuk mengisi dunia, mengisi bumi ini, bukan mengisi surga. Sebagai khalifah Allah di muka bumi ini, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Begitu skenario-nya yang akan dilakoni oleh Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Nabi Adam dimampirkan dulu ke surga. Beliau beserta istri beliau dan seluruh cikal bakal anak cucu beliau yang saat itu berada di dalam tulang sulbi Nabi Adam. Siapa itu? Kita, bangsa manusia. Jadi kita ini dalam dimensi ruh sudah pernah mendiami surga Allah. Jadi apa tujuan dari hidup ini? Kalau seorang muslim ditanya apa tujuan hidupnya di dunia ini, maka jawabannya pasti satu aja jawabannya: merintis jalan pulang menuju surga Allah. Merintis jalan pulang menuju surga Allah. Jadi apa hikmah yang terbesar itu? Nabi Adam dimampirkan ke dalam surga beberapa saat untuk kemudian dikeluarkan kembali ke dunia ini, ke bumi ini, untuk memberikan motivasi kepada anak keturunannya. Tujuan hidupmu adalah untuk merintis jalan pulang menuju surga Allah. Itu tempat tinggalmu dan abadi. Oleh karena itu, tatkala Allah memerintahkan Nabi Adam untuk keluar dari surganya, itu kalimatnya ihbitu minha jami'ah. Turunlah kalian semua. Kenapa kalian semua? Padahal secara fisik hanya Nabi Adam dan bunda kita Hawa berdua saja. Kenapa Allah tidak mengatakan turunlah kalian berdua? Tapi kalimatnya turunlah kalian semua. Kata para ahli tafsir, sebab saat itu di dalam tulang sulbi Adam ada benih-benih anak keturunannya, yaitu bangsa manusia. Jadi jelek-jelek begini kita ini pernah jadi penghuni surga Allah. Dan kita akan berupaya semaksimal dan seoptimal mungkin untuk merintis jalan pulang menuju surga Allah. Itu tujuan hidup kita sebagai mukmin. Itu tujuan hidup kita sebagai muslim.
Yang ada Allah yang berikan ini, itu sarana saja. Kita gunakan, kita upayakan sebaik mungkin untuk meraih cita-cita tadi itu. Bukan untuk kekinian, bukan untuk sekarang, tapi untuk nanti. Oleh karena itu kenapa anjurannya kita hendaknya berbagi, bersedekah, beramar ma'ruf, bernahi mungkar, itu semua dalam rangka merintis jalan pulang menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, nah setelah Nabi Adam turun, Nabi Adam menyesali dirinya, memohon ampun kepada Allah, memohon maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ampunan Allah itu tidak semurah dan semudah yang dibayangkan orang untuk zaman itu. Karena Nabi Adam perlu waktu 300 tahun lamanya. Proses pertaubatannya itu perlu waktu 300 tahun. Hingga akhirnya suatu saat Allah ilhamkan, Allah wahyukan kepada Nabi Adam itu rangkaian kalimat doa. Dan tatkala rangkaian kalimat doa itu dibaca oleh Nabi Adam, Allah pun mengabulkan taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Sudi menerima taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Apa rangkaian kalimat doa itu? Rangkaian kalimat doa itu tiada lain adalah kalimat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kalimat itu yang dibaca. Tatkala kalimat itu dibaca, Allah pun berkenan untuk menerima taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Oleh karena itu, di antara doa-doa yang kita panjatkan, jangan kita lewatkan kalimat yang doa yang diajarkan oleh Al-Quran yang satu itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Semoga dengan panjatan doa itu Allah akan ampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Nah, tetapi untuk umat ini, maghfirah Allah itu dapat kita gapai, dapat kita capai, dapat kita peroleh bahkan di meja makan, saat kita usai bersantap, saat kita usai makan. Saat kita usai makan lalu kita panjatkan doa ini, Alhamdulillah alladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kalimat sederhana itu kalau kita ucapkan, maka akan menghadirkan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita tulis, lalu kita hafalkan untuk kemudian kita amalkan. Di setiap kita bersantap, di sana kita akan peroleh bukan sekedar nikmatnya santapan makanan yang telah kita santap yang mengenyangkan perut kita, tapi lebih daripada itu kita akan setiap kali kita bersantap kita akan memperoleh maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita menjadi manusia yang berpotensi besar untuk meninggalkan dunia ini tanpa tanggungan dosa. Kita akan terlepas bebas dari belenggu dosa dan kesalahan. Dan itu kita peroleh bukan dengan cara-cara ibadah yang formal, tapi melalui ibadah-ibadah yang sederhana, ibadah-ibadah informal, ibadah-ibadah yang tidak resmi, yang dalam bahasa agama disebut ibadah ghairu mahdhah, yaitu melalui makanan dan minuman. Saat kita usai bersantap, kita ucapkan kalimat ini, doa ini, niscaya maghfirah Allah akan kita peroleh. Nah, hadis ini kata Al-Imam Tirmidzi, hadisnya hasan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi
wa qala haditsun hasanun. Imam Tirmidzi mengatakan hadisnya ini hasan, artinya cukup kuat untuk dijadikan sandaran dalil untuk menetapkan sebuah hukum. Sampai di situ usai bab tentang apa yang harus kita baca sebelum makan dan sesudah makan. Selanjutnya, babu la ya'ibu ta'am wastihbabu madhihi. Di antara ajaran Islam dan di antara adab tata krama saat kita menghadapi makanan, yaitu larangan untuk mencela makanan. Wah, ini enggak enak, ini tidak memenuhi selera, itu enggak boleh. Di antara ajaran Islam melarang warganya untuk mencela makanan yang tidak disantap. Bahkan dianjurkan untuk memujinya. Masya Allah. Ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan rezeki kita pada hari itu. Tatkala kita mencemooh sebuah makanan, walaupun dialamatkan kepada istri kita, dasar istri enggak becus memasak, masakannya kasinan atau kelebihan apalah, tetapi hakikatnya rezeki itu datangnya dari Allah. Seakan kita mencemooh Allah, mencemooh rezeki yang Allah telah berikan kepada kita. Itu menunjukkan bahwa kita kurang rasa syukur kita kepada Allah. Itu di antara nilai-nilai akhlak yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mungkin selama ini terlewatkan oleh kita. Oleh karena itu perlu revolusi akhlak tadi itu. Perlu revolusi akhlak supaya hal-hal yang seperti ini itu tercover. Ada perubahan supaya hidup kita menjadi hidup yang berkah. Bagaimana Islam mengajarkan tentang tidak boleh mencemooh makanan, tidak boleh mencaci makanan yang sudah disediakan untuk diri kita. Paham ya? Nah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala ma 'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. Hadis yang pertama ini bersumber dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau berkata, ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. Rasul itu, kata Abu Hurairah, tidak pernah mencemooh, mencaci, mengatakan ini enggak enak, ya, makanan seumur hidup beliau. Tidak pernah. Kata Abu Hurairah, inistahahu akalahu. Kalau beliau berminat, suka, akan dimakan oleh beliau. Wa in karihahu tarakahu. Kalau beliau enggak berminat, enggak suka, ditinggalkan. Tapi beliau mengatakan, makanan apa ini? Enggak. Kalau beliau enggak suka, enggak dimakan. Diceritakan sewaktu Rasulullah SAW di awal hijrah beliau, itu beliau kan tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Maka istri Abu Ayyub Al-Ansari itu yang menyediakan makanan Rasulullah SAW, yang menana, yang masak untuk Rasulullah SAW itu istri Abu Ayyub. Lalu Abu Ayyub lah yang menyajikannya kepada Rasulullah SAW. Lalu biasanya mereka berdua setelah sisa makanan Rasul, mereka berdua berebut sisa makanan Rasul itu untuk mendapatkan keberkahan Rasulullah SAW. Sampai suatu ketika
Istri Abu Ayyub memasak dan mencampurkan bawang. Ada bumbunya itu, ada bawangnya. Maka seperti biasanya, ini jam makan siangnya Rasulullah SAW. Kira-kira begitu ya. Disajikan makanan itu. Yang hari itu dimasak dan ada unsur bawangnya. Lalu ditinggal oleh Abu Ayyub. Kira-kira sejam ini Rasulullah SAW makan. Datang kembali. Ternyata makanan itu utuh. Gak disentuh oleh Rasulullah SAW. Abu Ayyub kaget. Waktu dilaporkan kepada istrinya. Istrinya berkata, tanyakan Rasul, apa beliau sudah jenuh tinggal di rumah kita? Bosan dengan makanan kita? Nah, itu mereka khawatir. Minta maaf. Karena Rasul hari itu gak makan. Ditanya kemudian oleh Abu Ayyub, wahai Rasul, kenapa engkau tidak makan hari ini? Apa engkau sudah tidak lagi suka tinggal di tempat kami? Jenuh terhadap makanan kami? Makanan kami kurang enak? Tidak memenuhi seleramu? Kata Rasul, bukan. Aku masih senang tinggal di sini. Dan makananmu enak. Hanya saja engkau tambahkan ini. Sementara aku adalah orang yang selalu berkomunikasi dengan Allah. Nah, bau bawang ini itu tidak memungkinkan aku untuk berkomunikasi dengan Allah. Jadi makanan yang ada bumbu-bumbunya yang baunya cukup kuat itu, ya, petai kalau kita mungkin, ya, jengkol. Nah, itu ya maklum zaman itu ya belum ada sarana pembersih rongga mulut seperti sikat odol. Ya, hanya siwak saja, siwak sederhana. Itu kurang mampu untuk menghilangkan bau-bau tadi itu, maka Rasul tidak menyentuhnya. Karena aku adalah seorang yang selalu berkomunikasi dengan Rabbku. Sementara kalau mulutku bau seperti ini, enggak pas. Fa inni rajulun yunaji Rabbah. Karena aku selalu manusia yang berkomunikasi dengan Allah. Maka mana mungkin aku berkomunikasi dengan Allah sementara rongga mulutku bau ini. Ya, kalau bau bawang saja Rasul nggak mau, apalagi bau asbak. Ya, apalagi bau asbak ya. Dalam rangka ya menuju Indonesia sehat, tinggalkan rokok begitu. Tinggalkan rokok. Ya. Jadi Rasulullah SAW begitulah akhlaknya. Kalau nggak suka, diam, dia tinggalkan. Kalau dia berselera, dia makan. Tapi kalau nggak berselera, dia tinggalkan. Ya. Hadis ini sahih dengan kriteria puncak karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Muttafaqun alaih. Yang selanjutnya, wa an Jabirin radhiyallahu taala anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأجمع فقالوا ما عندنا إلا خل فدعا به فجعل يأكل ويقول نعم الأدم الخل نعم الأدم الخل رواه Muslim. Hadis yang terakhir ini dari bab ini bersumber periwayatan dari Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu, di mana beliau bercerita suatu hari Rasul itu bertanya kepada keluarganya, hari ini makanan ini lauknya apa? Yang maksudnya lauk itu ya kuahnya apa? Kata istrinya, ini kehidupan Rasul yang begitu sederhana. Kami nggak punya apa-apa, nggak punya lauk, nggak punya kuah. Bukan seperti kita, ada gulai, ada macam-macam, iya, beraneka ragam. Hal itu nggak ada Rasul. Kecuali ada cuka, khal, cuka.
hanya ada cuka. Kata Rasul, kalau begitu bawa kemari cuka itu. Jadi makan roti kering yang terbuat dari tepung gandum itu. Gandum itu kan kasar. Dicocol dengan cuka. Lalu dimakan. Ya pasti rasanya hanya kecut saja. Tapi kata Rasul apa? Sungguh nikmatnya makan dengan lauk cuka. Makan dengan lauk cuka. Untuk menggembirakan hati keluarganya. Dan yang kedua, mensyukuri rezeki Allah pada hari itu. Kita termasuk manusia-manusia yang kurang bersyukur. Kadang-kadang makan karena kasihan saja kita ngomel. Istri kita telah memasak kasinan, ya, atau terlalu pedas atau apalah. Kita sudah ngomel-ngomel macam-macam. Merasa sudah keluarkan uang belanja, ternyata makanan hari itu tidak memenuhi selera. Nah, contoh Rasulullah SAW dalam keseharian beliau sebagai kepala keluarga itu tidak seperti itu. Beliau tidak pernah mencemooh makanan yang dihidangkan. Bahkan begitu sederhananya beliau ketika bertanya, adakah lauk hari itu yang dimakan? Kata, hanya ada cuka. Maka kata Rasul, oh enaknya makan dengan cuka ini. Padahal roti gandum yang kasar hanya dicelupkan dengan cuka. Lalu beliau mengucapkan ni'mal admu al-khal. Ni'mal admu al-khal. Paling enak makan itu roti gandum dengan apa itu dicocol dengan cuka. Padahal itu makanan yang sebenarnya jauh dari rasa nikmat gitu. Jauh daripada kata nikmat, jauh daripada kata enak. Tapi itulah rasa syukur yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Semoga pelajaran hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan seiring dengan bertambahnya ilmu akan bertambah pula nilai-nilai keislaman kita, nilai-nilai keimanan kita, nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.